Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa dzurriyyati syai'ul lilana wa lamul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin sahabati wat tabi'in wal awliya wasyuhada sholihin jami'il malaikatil muqarrabin. Syekh Abdul Qadir Jilani. Walamul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami' arwahi ahlil qubur minal mu'minina wa minadal muslimat bisyarikil ardil maghribiyah barri wa bahriya khususan ila arwahi abaina ummahatina wa jaddatina wa jaddatina masyayikhina wa asatidina wa khususan ila arwahi masisya masyad bahad wahid hashim arwahi Kiai Khan Syakur Kiai Marzuki punya kata Kiai Abdul Syakur wa ila ruhi Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani wa ila ruhi Syekh Nawawi al-Bantani. Nawalamul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pengajian kita. Kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad ajazani lan teman-teman wis ngijazai ni ing ingsun sapa ba'dul fudolai sebagiane pira-pira wong kang duwe keutamaan an aqra'a ing yen to maca sapa ingsun ba'da sholatil jum'ati ing dalem sawise salat Jumat sab'a marratin kelawan pitu pira-pira ambalan hadhil abiyata ing iki pira-pira bait as-salasata kang telu min bahril wafiri saking bait atau syair golongan al-wafir. Bait ini atau syair ini terkenal dengan syair syair Abu Nawas, yaitu berjudul Al-I'tiraf atau pengakuan. Sering kita dengar ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi fahabali zallati waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi wa amilni muamalatal karimi wa thabbitni 'alan najil qawimi. Ya, memang berbeda redaksinya, dan di sini juga tidak disebutkan nama penyairnya. Yang sering kita hafal
atau kita kenal yaitu dengan Syair Abu Nawas, tapi redaksinya yang lain atau berbeda. Dalam bait pertama yaitu di sini Imam Nawawi mendapat ijazah. Imam Nawawi mendapat ijazah dari Ba'dul Fudola, dari orang-orang mulia atau orang-orang yang punya keutamaan, untuk membaca bait ini atau syair ini sebanyak 7 kali setiap selesai sholat Jumat. Nah, makanya kita sering mendengar di masjid-masjid setelah selesai jamaah Jumat sering membaca syair ini. Tapi yang redaksinya bait syair Abu Nawas. Di sini dalam bait pertama yaitu sama baitnya, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Ilahi lastu lil firdausi ahla, ilahi duh pangeran ingsun, lastu ora ana sapa ingsun lil firdausi maring swarga firdaus iku ahla pantes, wala aqwa lan ora kuat sapa ingsun alan nari ing atase neraka al jahimi neraka jahim. Nah, dalam bait pertama ini sama dengan redaksinya Syair Abu Nawas. Fahabali zallati waghfir dhunubi, fahabali taubata waghfir dhunubi. Dalam redaksi yang lain fahabali taubatan waghfir dhunubi, dan di sini fahabali zallati waghfir dhunubi. Fahabali mongko paringono sapa panjenengan li maring ingsun zallati ing dosa ingsun, waghfir lan nyuwun ngapura atau supaya ngapura sapa panjenengan dunubi ing pira-pira dosa ingsun. Fa innaka ghafiru dzambil adzimi. Dalam ini sama redaksinya, fa innaka mongko sak temene panjenengan iku ghafirudz dzambi, zat kang ngapura dosa al adzimi kang gedhe. Wa amilni muamalatal karimi. Ya, di sini juga berbeda redaksinya. Wa amilni lan perlakukan sapa panjenengan muamalatal karimi ni ing ingsun muamalatal karimi kelawan perlakuan wong-wong kang mulya. Wasabitni 'alan nahjil qawimi, wasabitni lan gawe tetep sapa panjenengan ni ing ingsun 'alan nahji ing atase dalan al-qawimi kang lurus. Ya, mulai bait ketiga juga berbeda. Wa amilni dan perlakukan aku wahai Allah muamalatal karimi kelawan atau dengan perlakuan orang-orang yang mulia, atau seperti engkau perlakukan aku seperti orang-orang yang mulia. Wa tsabbitni 'ala najil qawimi, dan tetapkan aku ala naji di atas jalan al-qawimi yang lurus. Ya, di atas jalan yang lurus atau di atas jalan yang engkau beri petunjuk, yang engkau ridhoi. Kita lanjutkan. Hikayatun, cerita. Qadima wis teka sapa Asyibli, Imam Asyibli. Seperti pelajaran yang kemarin kita sudah membahas Imam Abu Bakar Asyibli. Imam Abu Bakar Asyibli yaitu salah satu tokoh sufi
tokoh sufi atau tasawuf yang bergelar dengan Tajul Hub. Imam Asyibli atau Abu Bakar Asyibli bergelar Tajul Hub. Ya, taj itu mahkota, al-hub cinta, mahkotanya cinta. Karena salah satu ahli tasawuf atau sufi, Abu Bakar Asyibli ini mengikuti thariqah atau sufi, jalan sufi dengan cinta kepada Allah, mahabbatullah. Maka Syekh Abu Bakar Asyibli bergelar dengan Tajul Hub. Nah, kemarin kita sudah sedikit perkenalan atau mengenalkan siapa itu Syekh Abu Bakar Asyibli, yaitu murid dari tokoh tasawuf juga bernama Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi, yaitu dari namanya saja kita ketahui bahwa dari Baghdad, Syekh Junaid Al-Baghdadi. Nah, Syekh Junaid ini bergelar Tajus Sufiyah. Tajus Sufiyah, Taj itu mahkota, Sufiyah golongan sufi, tasawuf. Ya, mahkotanya golongan atau kelompok sufi. Qadima wis teka sapa Asyibli, Imam Asyibli, ala bni Mujahidin ing atase Syekh Ibnu Mujahid. Fa'anaqahu mongko meluk hu ing Asyibli sapa Ibnu Mujahid, Syekh Ibnu Mujahidin. Wa qabbala lan ngambung sapa Syekh Ibnu Mujahid baina ainaihi ing dalem antara mripat lorone Syekh Asyibli. Fasuila mongko ditakoni sapa Syekh Ibnu Mujahid andalika saking mengkono-mengkono. Faqala mongko ngucap sapa Syekh Ibnu Mujahid, ra'aitu wis ningali sapa ingsun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fin naumi ing dalem turu. Waqat akbala lan temen-temen ngadep sapa Asyibliyu, Imam Asyibli. Faqoma mongko ngadeg sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilahi maring Syekh Asyibli. Wa qabbala lan ngambung sapa Nabi baina ainaihi ing dalem antarane mripat lorone Syekh Asyibli. Faqultu mongko ngucap sapa ingsun, ya Rasulullah, hei Rasulullah, ataf'alu ana to nglakoni sapa panjenengan hadza ing iki bisyibli kelawan Imam Asyibli. Qala dawu sapa Nabi, naam iya, innahu sak temene Syekh Syibli iku lam yusolli ora salat sapa Syekh Syibli faridotan ing salat fardu illa kejaba wa huwa lan khali utawi Asyibli iku yakra'u maca sapa Syekh Asyibli yakra'u khalfaha ing dalem burine salat fardu maca ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alai ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim ila akhiril ayataini maring akhire ayat loro.
Wa yaqulu lan ngucap sapa Syekh Asyibli, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad. Shalla mugi-mugi paring sholawat sapa Allah alaika ing atase panjenengan ya Muhammadu he Nabi Muhammad. Fasa'altu mongko takon sapa ingsun Asyibliya ing Imam Syibli amma saking barang yaquluhu ngucap, yaqulu dawuh, yaquluhu ngucap sapa Asyibli hu ing ma ba'da sholat ing dalem sakwise sholat. Fadzakaro mongko nyebut sapa Asyibli mithlahu ing sepadane ma. Ya, hikayatun ini ada sebuah cerita hikayat. Qadim Asyibli ala bni Mujahid, Imam Asyibli bertemu dengan Ibnu Mujahid, Imam Ibnu Mujahid, ya sama-sama ulama atau tokoh. Ya, Syekh Asyibli bertemu dengan Syekh Ibnu Mujahid. Kemudian fa'ana kau Ibnu Mujahid wa qabbala baina 'ainaihi. Nah, ketika Imam Asyibli ini bertemu dengan Syekh Ibnu Mujahid, Syekh Ibnu Mujahid anaqahu, langsung memeluk Imam Asyibli. Wa qabbala baina 'ainaihi, memeluk, terus Imam Ibnu Mujahid ini mengecup kening Imam Asyibli, mengecup keningnya Imam Asyibli. Fasu'ila an dzalika, maka ditanya Syekh Ibnu Mujahid, kenapa kok melakukan itu? Ya, kenapa memeluk Syekh Asyibli kemudian mengecup kening Imam Asyibli? Fasu'ila, maka Syekh Ibnu Mujahid ditanya, kenapa kamu lakukan itu? Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil naumi, aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Ya, ini Syekh atau cerita dari Syekh Ibnu Mujahid bahwa beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Waqad aqbala Syibli faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi itu Imam Asyibli menghadap Rasulullah, sowan kepada Rasulullah. Ya, dalam mimpinya Syekh Ibnu Mujahid, Imam Asyibli sowan kepada Rasulullah. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilaihi. Nabi berdiri menyambut kedatangan Imam Asyibli. Ya, Nabi berdiri menyambut kedatangan Imam Asyibli. Wa qabbala baina 'ainaihi, Nabi mengecup kening Imam Asyibli. Ya, Nabi mengecup kening Imam Asyibli. Faqultu, maka dalam mimpi itu Syekh Ibnu Mujahid bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ataf'alu hadza bisyibli, apakah engkau melakukan ini kepada Imam Asyibli? Ya, Syekh Ibnu Mujahid penasaran, kenapa Rasulullah mengecup kening Imam Asyibli. Qala, Rasul menjawab, na'am, ya. Innahu lam yusalli faridatan illa wa huwa yakruh khalfaha. Sesungguhnya Imam Asyibli ini selalu istiqomah ketika selesai sholat fardu membaca 2 ayat, ya, surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Ya, setiap selesai sholat Imam Asyibli membaca 2 ayat
yaitu surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Yaitu ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Nah, dua ayat ini selalu dibaca oleh Imam Asyibli setiap selesai sholat. Ya, At-Taubah ayat 128 129. Nah, ini apa? Amalannya Syekh Asyibli yang istiqomah dalam membaca dua ayat ini setiap selesai sholat fardu. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Ya, selanjutnya setelah membaca dua ayat itu melanjutkan membaca sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad. Ini sholawat, sallallahu alaika ya Muhammad. Atau kita boleh kita tambahin sallallahu alaika ya Sayyidina Muhammad, sallallahu alaika ya Sayyidina Muhammad. Ya, ini amalan atau rahasia mengapa Rasulullah mengecup kening Imam Asyibli. Nah, ternyata amalannya membaca dua ayat tadi setiap selesai sholat fardu. Ya, ini boleh kita amalkan, boleh kita tiru apa yang dilakukan oleh Syekh Asyibli. Ya, hanya dua ayat disambung dengan sholawat sallallahu alaika ya Muhammad. Ya, sebagai tambahan referensi kita, amalan-amalan yang fadilahnya atau keistimewanya nanti akan dikecup kening kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Selanjutnya dalam cerita itu, fasa'altu Asyibli, Ibnu Mujahid setelah bermimpi itu bertanya atau bertemu dengan Syekh Asyibli, amma yaquluhu ba'da shalah. Syekh Ibnu Mujahid ini menanyakan apa yang dilakukan Syekh Asyibli, amalan apa yang dilakukan Syekh Asyibli sehingga Syekh Ibnu Mujahid bermimpi melihat Rasulullah mengecup kening Syekh Asyibli. Fadzakara mithlahu, dan Syekh Asyibli menjawab sama, yaitu amalan membaca dua ayat dilanjut dengan sholawat. Jadi jawaban Syekh Asyibli ini sama dengan jawaban Rasulullah ketika dalam mimpi Syekh Ibnu Mujahid. Nah, perlu kita percayai bahwa orang-orang alim atau orang-orang yang punya keutamaan, para wali Allah itu sering atau mudah tingkatannya bertemu dalam mimpi dengan Rasulullah. Dan hal ini tidak bisa kita pungkiri atau harus kita percayai bahwa mereka-mereka para waliullah, para walinya Allah memang biasa atau sering bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi. Selanjutnya, wal maqalatut tasi'atu wal isyaruna. Wal maqalatu lan utawi makalah.
At-tasi'atu wal isyruna kang nomor 29. Qala ngucap ayat tegese Asy-Syibliyu, Imam Asy-Syibli, idza nalikane aratta kepingin sapa sira antas tak nisa ing yen to seneng-seneng sapa sira billahi kelawan Allah. Ayat tegese yaskunu tenang apa kolbuka atine sira ma'allahi sertane Allah wala yanfiru lan ora melayu apa kolbuka minhu sangking Allah. Fastauhish mongko supaya kejem sapa sira min nafsika saking awak dhewene sira. Ai tegese fakta mongko supaya medhot sapa sira mawaddati nafsika ing pira-pira demene awak dhewe sira. Baik, al-maqalatu tasi'atu wal isyruna, makalah nomor 29. Qala ay Asy-Syibliyu, Imam Asy-Syibli berpesan atau berkata, idza aradta an tasta'nisa billahi, jika engkau ingin bersenang-senang dengan Allah, atau jika engkau ingin dekat dengan Allah. Ini pesannya Imam Asy-Syibli. Apa maksudnya bersenang-senang? Ayaskunu qalbuka ma'allah, hatimu walayan firu minhu, dan hatimu tidak menjauh dari Allah. Apa resep dari Imam Asy-Syibli ini supaya hati kita tenang bersama Allah, hati kita damai bersama Allah? Fastauhish min nafsika, maka kejamlah kepada dirimu sendiri. Kalau kamu ingin dekat dengan Allah, maka kejamlah bersama dirimu sendiri. Artinya lembut kepada Allah, bersikap kasar atau kejam kepada dirimu sendiri. Maksudnya fakta mawaddati nafsika, putus semua apa yang menjadi cinta dalam dirimu. Ya, artinya nafsu kita kendalikan, nafsu atau nafsu dalam diri kita, hawa nafsu kita perlu kita kendalikan. Yang namanya hawa nafsu, inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu akan mengarah kepada kejelekan atau dosa. Semua nafsu ingin berkuasa, nafsu ingin kaya, nafsu ingin menguasai sesuatu. Semua hawa nafsu itu perlu kita kendalikan, perlu kita kalahkan. Supaya apa? Hati kita tenang, hati kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Supaya hati kita tenang bersama Allah, hati kita kosong dari segala macam godaan hawa nafsu. Semua, ya. Memang ada beberapa macam, ya. Ada beberapa macam nafsu atau hawa nafsu, ya. Ada juga, ya ayyatan nafsul mutmainnah. Ada juga nafsu namanya nafsu mutmainnah. Nafsu atau jiwa mutmainnah yang tenang. Nah, ini tergolong nafsu yang baik. Ada juga nafsu lawamah, nafsu ammarah, macam-macam hawa nafsu. Ya. Tetapi yang dimaksud di sini hawa nafsu yang jelek atau hawa nafsu yang mengarah kepada segala bentuk
dosa. Ya. Su'ila, kita lanjutkan. Su'ila, ditakoni sopo Asyibli, Imam Syibli, ba'da mautihi, sakwise sedone Imam Asyibli, an halihi, saking keadaane Imam Asyibli, fil manami ing dalem turu. Faqala mongko ngucap sapa Imam Asyibli, qala dawu sapa Allah li maring ingsun, ya Aba Bakrin, hei Abu Bakar. Namanya memang Abu Bakar, Syekh Abu Bakar Asyibli. Atadri, ana to ngerti sapa sira, bima kelawan barang, Gufirta di ngapura sapa sira laka maring sira. Ghafartu ngapura sapa ingsun Allah laka maring sira. Fakultu jawab, kultu ngucap sapa ingsun, bisolihi amali, kelawan soleh amale ingsun atau amal soleh ingsun. Kola dawu sapa Allah, la ora. Kultu ngucap sapa ingsun, bi ikhlasi ubudiyati kelawan ikhlase ibadah ingsun. Kola dawuh sapa Allah, la ora. Kultu ngucap sapa ingsun, bihaji kelawan haji ingsun, wasaumi lan kelawan poso ingsun, wasolati lan kelawan solat ingsun. Qala dawuh sapa Allah, la ora. Kultu ngucap sapa ingsun, bihijrati kelawan hijrah ingsun, lissolihina maring wong-wong kang soleh, wali tolabil ilmi lan maring golek ilmu. Kola dawuh sapa Allah, la ora. Kultu ngucap sapa ingsun, ilahi duh pangeran ingsun, fabima mongko kelawan nopo. Faqala mongko dawuh sapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala, atadhkuru ana ta eling sapa sira, hina nalikane kunta ana sapa sira, iku tamshi mlaku sapa sira, fi darbi Baghdad ing dalem dalane Baghdad, ing dalem dalane kota Baghdad. Fawajatta mongko nemu sapa sira, hirrotan ing kucing, saghiratan kang cilik, qad ad'afaha teman-teman gawe apes, gawe lemah, gawe apes ha ing hirrah apa al-bardu adem, wahiyalan utawi hirrah
iku tatazawwa mojo apa Hirah min syiddatihi saking bangete adem. Fa akhattaha mongko njupuk sapa sira ha ing Hirah rahmatan kelawan sayang laha maring Hirah wa adkhaltaha lan nglebokno sapa sira ha ing Hirah fi farrin ing dalem panggonan wa kana lan ono iku alaika ing atase sira apa wikoyatun jaga laha maring Hirah. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun naam nggih. Faqala mongko dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala birahmatika kelawan sayange sira litil kal hirroti maring mengkono-mengkono kucing rahim tuka paring rahmat sapa ingsun Allah ka ing sira. Baik, ini adalah sebuah cerita, tapi harus kita yakini bahwa cerita ini benar, atau harus kita percayai bahwa cerita ini benar, karena ini cerita orang-orang yang soleh, golongan-golongan wali Allah. Su'ila Asyibli ba'da mauti an hali fil manami. Ada seseorang waliullah yang memimpikan Imam Asyibli setelah wafat, ya. Imam Asyibli masuk dalam mimpi orang ini, dan dalam mimpinya itu Allah bertanya kepada Imam Asyibli. Qala Allah bertanya, ya Abu Bakar, atadri bima ghafartu laka. Wahai Abu Bakar Asyibli, ini dalam mimpi ini Allah bertanya kepada Imam Asyibli, wahai Abu Bakar Asyibli, bima ghafartu laka, dengan apa aku mengampuni dosa-dosamu? Dengan apa aku mengampuni dosa-dosamu? Allah menanyakan kepada Imam Asyibli. Qultu, Imam Asyibli menjawab, bisolihi amali, dengan amal solehku. Qala, Allah menjawab, la, tidak, ya, dengan amal soleh tidak, kata Allah. Kemudian Asyibli menjawab lagi, bi ikhlasi ubudiyati, dengan keikhlasan ibadahku. Allah menjawab lagi, la, tidak, ya. Mengapa Allah mengampuni dosa-dosa Imam Asyibli? Sudah dua jawaban dari Imam Asyibli. Yang pertama, bisolihi amali, dengan amal solehku. Apa? Ternyata tidak. Yang kedua, bi-ikhlasi ubudiyati, dengan keikhlasan ibadahku. Allah menjawab tidak. Kemudian selanjutnya Imam Asyibli menjawab,
Bihaji wa shaumi wa sholati, dengan hajiku, puasaku, dan sholatku. Sekali lagi Allah berkata la, tidak. Allah berkata tidak. Kemudian Imam Asyibli menjawab lagi, bihijrati lissolihina walitolabil ilmi, dengan hijrahku atau pergiku dengan orang-orang yang soleh, walitolabil ilmi, dengan mencari ilmu. Sekali lagi Allah menjawab la, tidak. Kemudian Imam Asyibli bertanya kepada Allah, ilahi fabima, ilahi wahai Allah, fabima, lalu dengan apa? Ya, lalu dengan apa engkau mengampuni dosa-dosaku? Faqala ta'ala, maka Allah menjawab, atadkuru hina kunta tamshi fi darbi Baghdad, apakah engkau ingat ketika engkau berjalan di suatu jalan di kota Baghdad, fawajadta hirratan saghiratan, engkau menemukan kucing, ya, kucing kecil, qad ad'afahal bardu, yang kedinginan. Engkau menemukan kucing kecil yang kedinginan, wahya tatazawwa min syiddatihi, dan kucing itu berada di sebuah pojok suatu tempat atau di luar ruangan, mojok karena kedinginan. Fakhattaha rahmatan laha, dan engkau mengambil kucing kecil itu, wa dakhalta fi farid, dan engkau masukkan ke dalam suatu ruangan. Wa kana 'alaika wiqayatun laha, engkau melakukan itu demi menjaga si kucing atau demi menyelamatkan si kucing. Fakultu, maka Imam Asyibli menjawab, na'am, nggih, wahai Allah. Ingat, ya, Imam Asyibli teringat. Faqala ta'ala, maka Allah menjawab, birahmatika litilkal hirrati rahimtuka, karena kasih sayangmu kepada kucing itu, maka aku beri rahmat kepadamu, aku beri kasih sayang kepadamu. Lah, ini sebuah cerita dari Syekh Imam Asyibli, Syekh Asyibli, bahwa beliau pernah menyelamatkan seekor kucing yang kedinginan di kota Baghdad. Dan dengan ini pula Allah memberi rahmat atau kasih sayang dan ampunannya kepada Syekh Abu Bakar Asyibli. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan, karena memang waktu terbatas. Insyaallah besok malam kita lanjutkan lagi pengajian kita, kitab Nashaihul Ibad. Semoga bermanfaat dan membawa barakah. Al-hadin wal kulli shalih. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.